Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beril Jafar Madensiswoyo, absen 7 dari kelas 7E. Di sini saya akan menjelaskan tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Pengertian menggambar. Gambar adalah bahasa yang universal dari dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik dan mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar. Mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Komposisi menggambar. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan atau mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan tidak sama atau mirip dengan objek kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Benda yang berwarna gelap memiliki kesan lebih berat daripada benda lain yang besarnya sama dengan benda tersebut tetapi berwarna terang. Objek menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetap juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak pernah habis untuk digambar. Kekayaan flora, fauna, dan juga benda alam merupakan objek yang dapat digambar. Keindahan flora, fauna, dan juga alam benda merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Alat dan media menggambar. Pensil dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan B. Pensil H memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Yang kedua, pensil warna. Pensil warna memiliki variasi warna yang cukup banyak, dapat menghasilkan warna yang lembut. Yang ketiga yaitu krayon. Bentuk krayon ada dua jenis, yaitu dalam bentuk pensil dan batangan. Kedua jenis bentuk krayon ada yang berbahan lunak dan keras. Krayon dengan bahan lunak tidak banyak mengandung minyak sehingga dapat dibaurkan dengan menggunakan tangan. Yang keempat yaitu pulpen. Selain digunakan untuk menulis, pulpen juga dapat digunakan untuk menggambar. Gambar yang dihasilkan memiliki karakter yang kuat dan umumnya berupa arsila. Yang kelima yaitu kertas gambar. Menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas yang berwarna netral atau putih, abu-abu, atau coklat, dan dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna. Kertas gambar yang dapat digunakan dengan berbagai alat gambar, misalnya kertas pada larang. Teknik menggambar. Beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar. Yang pertama yaitu mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Yang keempat, memberikan dimensi gelap terang, baik hitam, putih, atau berwarna. Yang kelima, memberi kesan untuk latar belakang. Pertama kali menggambar, sebaiknya tidak perlu tergesa-gesa untuk memiliki kemiripan bentuk sesuai dengan objek yang digambar. Teknik menggambar flora. Langkah-langkah menggambar bunga Kamboja Jepang di bawah ini. Yang pertama, gambarlah bentuk lingkaran untuk pola bunga. Gambar kelopak bunga sesuai dengan bentuk aslinya. Beri warna pada hasil gambar bunga. Menggambar bunga mawar lebih sulit dibanding dengan menggambar bunga Kamboja Jepang. Ada 4 tahapan dalam menggambar bunga mawar, yaitu yang pertama, gambarlah objek secara garis besar. Yang kedua, gambarlah kelopak dengan cermat sesuai dengan arah melingkar bunga. Yang ketiga, tentukan titik pusat bunga dan
tempat batang yang bertemu dengan kelopak ini akan membantu menentukan posisi pusat bunga. Yang keempat, berilah arsilan atau warna agar lipatan dan tekstur gambar lebih berkesan hidup. Teknik menggambar fauna. Fauna atau hewan memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada yang berkaki 4 seperti sapi, kambing berkaki 2 seperti ayam, bebek. Ada hewan yang hidup di air dan di darat. Hewan juga ada yang bersifat galak dan jinak. Contoh menggambar iti. Yang pertama, buatlah gambar bentuk oval untuk badan. 2. Tambahkan bentuk kerucut untuk leher, kepala, dan ekor. Yang ketiga, berilah arsilan atau warna pada gambar iti. Teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Alam benda buatan manusia dapat berupa kendi, piring, mangkok, gelas, dan beraneka ragam bentuk lainnya. Alam benda yang terdapat di alam seperti batu, batang, kayu, air, dan juga awan. Contoh menggambar piring dan cangkir. Yang pertama, gambarlah sebentuk silinder dan oval. Yang kedua, buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. Yang ketiga, sempurnakan gambar dengan menggunakan arsilan atau warna. Kesimpulan, menggambar dengan tema flora atau tumbuhan, fauna atau hewan, dan alam benda dapat melatih imajinasi dan mengembangkan kreativitas. Menggambar juga dapat menambah pengetahuan tentang kekayaan alam Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna yang dapat memberikan identitas tersendiri. Kekayaan alam ini merupakan anugerah Tuhan yang wajib kita syukuri. Sekian dari saya. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.